Indonesia, tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang kecil. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami keluarga SD 04 Minas Jaya membentuk pelajar berprofil Pancasila. Lingkungannya bersih, sehat, indah, dan nyaman, yang berwawasankan budaya Melayu dengan kegiatan keagamaannya, menciptakan siswa yang berakhlak mulia, serta dukungan komite yang selalu setia. Kami dari biasa menjadi luar biasa. Mereka yang hebat, tidak mengenal waktu, timur yang solid, kekuatan kami. We are an ordinary school, but we can become an ordinary school. Menguasai pengetahuan juga IT, itulah cita-cita sekolah kami. Itulah cita-cita sekolah kami. Pagi beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Udah sarapan dari pagi? Semangat? Semangat. Nah, pagi ini kita belajar mata pelajaran coding atau KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Minggu semalam kita telah juga belajar tentang coding. Pagi ini kita akan kembali belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Sebelum kita mulai, ini ada pertanyaan pemantiknya. Ya. Seperti yang kita lihat di depan ini, saat kalian bangun pagi, apa yang kalian lakukan lebih dahulu? Coba satu-satu. Siapa duluan? Oke, Amura. Olahraga ya. Beribadah ya. Itu aja. Oke, terima kasih Amura. Siapa lagi? Oke. Saat saya bangun pagi, saya beribadah. Setelah itu saya mandi dan berolahraga sama sarapan. Sarapan pagi. Tidak.
Siapa lagi yang mau mengungkapkan apa? Ya kalian lakukan terlebih dahulu setelah bangun pagi. Nah, siapa tadi? Gila tadi. Aura. Boleh. Silakan. Saat saya bangun pagi, saya merapikan tempat tidur, beribadah, dan mandi. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Apa? Lepas saya bangun, saya bersihkan tempat tidur, mandi, beribadah, olahraga, dan sarapan. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Setelah saya bangun tidur, saya bersihkan tempat tidur, beribadah, mandi, sarapan, pakai baju seragam sekolah dan sekolah. Oke, terima kasih. Apakah masih ada? Ya. Tania? Bagas. Saat saya bangun pagi, saya langsung mandi dan sarapan memakai baju seragam sekolah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dian. Boleh Dian. Apa yang dia lakukan setelah bangun pagi? Coba Dian. Hai Dian. Bangun, beribadah, Beribadah terus mandi, sarapan, olahraga. Udah. Udah. Itu aja. Itu. Oke. Terima kasih Dian. Saat bangun pagi, yang kita lakukan terlebih dahulu ada macam-macam tadi ya. Nah, ada yang rapikan tempat tidur dulu, kemudian beribadah, mandi, pakai baju, sarapan, olahraga. Ada yang siap sarapan tadi olahraga. Ya kan? Tapi ada juga yang bangun pagi, beribadah, olahraga, mandi, sarapan, pakai baju, berangkat ke sekolah katanya. Nah, itu adalah cara kita menyelesaikan semua yang kita lakukan setelah bangun pagi. Ternyata setiap kamu ini berbeda-beda caranya. Ya, meskipun mungkin sama, tetapi ada yang bilangnya mandi dulu baru olahraga. Tapi ada juga yang bilang olahraga dulu baru mandi. Nah, itu merupakan kalau kita mandi dulu baru olahraga itu logis nggak? Logis tuh berpikir masuk akal. Masuk akal nggak? Kakinya, masuk akal nggak? Kalau mandi dulu baru olahraga. Nah, itu yang namanya akan kita pelajari nanti ya. Mengatasi masalah sehari-hari secara logis. Secara masuk akal kan nggak masuk akal kalau kita mandi dulu baru olahraga. Yang berurut itu olahraga dulu baru mandi. Misalnya bangun tidur, rapikan tempat tidur, beribadah, olahraga, setelah itu baru mandi. Jadi berurutan. Logis, masuk akal. Nah, tetapi kalau mandi dulu baru olahraga, nah ngapain kita mandi setelah itu olahraga lagi? Ya kan, berkeringat lagi. Nah, tentu cari keringat dulu, olahraga dulu, baru kita mandi. Next, kita lanjut. Nah, nih. Ya. Pernah nggak kamu mencuci pakaianmu? Yang perempuan udah pernah belajar cuci pakaian sendiri? Udah? Udah. Pakai mesin cuci? Ya. Zaman sekarang kan pakai mesin cuci di rumahnya masing-masing. Atau mungkin di laundry, ya kan? Nah, karena zaman sekarang jarang yang nyuci pakai tangan. Kecuali mungkin yang sedikit. 1 helai, 2 helai, ya kan? Atau pada saat mati lampu.
Nah, siapa tadi yang pernah tadi? Nah, pernah cuci pakaiannya ya? Pernah. Nah, apakah kamu menguraikan langkah-langkah mencuci pakaian atau langsung kamu kerjakan? Apakah ada langkah-langkahnya kalau kita mau cuci pakaian atau langsung saja kamu cuci? Putar aja langsung. Enggak. Apa dulu? Apa? Apa dulu? Yang pertama buka baju, terus masukkan ke mesin cuci. Setelah itu masukkan rinso atau sabun. Ya. Terus setelah itu kita colokannya. Setelah itu baru kita mengatur apa itu ya? Iya ya itu. Setelah itu air. Oh ya, air ya. Airnya masukkan dulu. Ya, masukkan dulu baru rinso. Sabun atau sabun cuci. Untuk mengatur apanya tuh ya? Ya, ya. Terus pas itu baru setelah selesai berputar, kita keringkan ke pengeringan kain. Saja. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sama? Sama langkah-langkahnya? Nah, jadi pada saat kita mau cuci pakaian, pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama sebenarnya tengok dulu colokannya, udah dicolokkan belum? Iya kan? Nah, colokan mesin cucinya udah dicolokkan belum? Kemudian tombol, kadang ada tombol starternya, ya kan, untuk hidupkannya. Nah, setelah itu barulah kita lihat, masukkan pakaian, masukkan air, kasih sabun cucinya, ya, kasih pengharum jika kan ada kan pengharum pakaian, ada jika perlu, ya. Itu masalah sehari-hari yang selalu kita kerjakan. Bangun tidur, apa saja yang kita lakukan tadi ya. Kemudian ini juga mencuci pakaian, apa saja yang kita lakukan. Nah, ini akan kita pelajari tentang masalah sehari-hari pada pembelajaran kali ini. Nah, apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita. Yang pertama apa? Baca sama-sama. Iya, menerapkan logika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Logika itu apa tadi? Masuk akal. Apa yang kita kerjakan itu masuk akal. Ya. Nah, kemudian yang kedua tujuannya ya, mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dan menuliskan urutan instruksi secara logis. Nanti kita akan ada tugasnya secara berkelompok ya. Ada LKPD-nya. Udah ya, siapkan. Kalian tinggal kerjakan aja nanti tentang masalah sehari-hari. Nah, bagaimana masalah sehari-hari itu kita pecahkan. Ya. Nah, kita pecahkan, penyelesaiannya bagaimana kita lakukan. Nah, lanjut. Nah, ini coba perhatikan. Nah, lihat ke depan di papan tulis. Apa yang kalian lihat ini? Apa? Nasi goreng? Nah, kira-kira apa nih masalahnya? Nah, apa tuh masalahnya? Dia dia pengen makan, tapi coba biar jelas nanti. Gambar di depan, orangnya lapar, tapi dia kebingungan untuk memasak nasi goreng seafood. Nah, dia lapar, dia pengen makan nasi goreng Seafood. seafood. Nah, dia nggak tahu cara masaknya bagaimana. Ya kan?
Ada nggak kalian mengalami seperti itu? Ada ya. Ada kan? Ada. Nah, itu masalah. Ya, masalah yang harus kita selesaikan. Bagaimana ya cara membuatnya? Ya kan? Nah, kita pengen, tapi kita nggak tahu cara membuatnya. Yang hobi layang-layang siapa? Layang-layang, yang main layang-layang. Nah, tapi nggak pandai cara membuatnya. Masalah tidak? Masalah tidak? Masalah. Ya kan? Kita mau main layang-layang. Kita mau buatnya, tapi nggak tahu langkah-langkahnya. Ya kan? Nah, kalau dibuat sembarangan, nanti layang-layangnya nggak bisa terbang. Ya. Makanya ada langkah-langkah yang harus diselesaikan. Ya. Nah, jadi masalah dalam gambar ini apa tadi? Mau masak nasi goreng seafood tetapi tidak tahu cara buatnya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini kelompoknya ya. Kita bagi kelompoknya sesuai dengan tempat duduknya masing-masing ini ya. Berarti ada kelompok, ada 5. Ayah mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Mana kelompok 1? Coba dulu. Nah, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, ya bagikan LKPD-nya. Sebelum dikerjakan, ya, itu masing-masing kelompok itu cuman 1 aja gabung tuh semuanya, ya, digabung semuanya. Jadi ada 2 tugasnya nanti ya. Sebelumnya kita lihat dulu, ya, video yang ada di depan ini, ya. Sebelumnya kita lihat dulu video yang ada di depan. Coba.
Apa saja masalahnya tadi yang perlu kalian diskusikan? Ada dua. Yang pertama, membuat. Yang kedua, mencuci pakaian. Ya, kalian buat sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Bahan atau alatnya apa saja, ya. Kemudian langkah-langkahnya dimulai dari mana? Oke? Nanti setelah selesai kalian bergantian presentasi ke depan. Perwakilan kelompok silakan tunjuk satu orang untuk berbicara. Ya? Yang berbicara menyampaikan hasil diskusinya. Ini yang pertama. Boleh, tergantung selera. Gula, susu, sesuai selera. Tergantung selera masing-masing. Iya kan? Ini udah? Yang pertama udah nih? Udah. Dua lagi. Udah, Bagas? Ini yang pertama nih. Ya. Kerjakannya sama-sama, Sabrina. Nah.
Udah siap nih? Udah. Siswi SDN 04 Minas Jaya. Oke, kita mulai tampilkan presentasinya setelah berdiskusi tadi di kelompok masing-masing. Ada dua masalah yang kalian diskusikan tadi. Pertama, membuat jus alpukat. Yang kedua, mencuci pakaian sampai di tahap pengeringan. Kita mulai dari kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Nama saya Amora. Nama saya Nur Safana RH. Nama saya Gea. Nama saya Bian. Kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu soalnya bagaimana Amel melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukat. Alat yaitu blender, pisau, gelas, sendok, dan pipet. Bahannya buah alpukat, gula, air, susu, dan es batu. Langkah-langkah. Yang pertama, kupas dulu kulit alpukat. Yang kedua, mengambil biji alpukat. Yang ketiga, potong buah alpukat. Yang keempat, ambil blender lalu cokkan. Yang kelima, masukkan buah alpukat, gula, air, susu, dan es batu. Yang keenam, tutup blender lalu atur kecepatan blender. 7. Setelah buah alpukat mencair dan dingin, lalu masukkan ke gelas. Jika kurang manis dan kurang dingin, tambahkan es dan susu. Sekian, terima kasih hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5B dan dari kelompok 3. Nama saya Aisyah. Dan nama saya Haura. Dan nama saya Akila. Nama saya Inara. Masalah kedua yaitu bagaimana Riana melakukan persiapan mencuci pakaian sampai pakaiannya kering dengan menggunakan mesin cuci. Alatnya mesin cuci. Bahannya air, rinso, atau pengharum pakaian. Langkah-langkahnya, pertama, masukkan air ke dalam mesin cuci. Masukkan juga rinso atau pengharum pakaian itu. Lalu putar putaran mesin cucinya dan terserah berapa menit yang kalian mau. Setelah diputar, keringkan juga tempat pengaringnya dan jemur. Setelah dijemur, angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami akan menunjukkan cara membuat jus alpukat. Alatnya kita ada blender, pisau, sendok, pipet, dan gelas. Bahannya alpukat, es batu, gula, dan air. Langkah-langkahnya, pertama, potong buah alpukat. Kedua, mengambil buah alpukat. 3, masukkan es batu ke dalam blender. Setelah itu, masukkan air, alpukat, setelah itu gula, dan memasukkan gelas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
5 akan memperkenalkan diri. Nama saya Bagas. Nama saya Hafiz. Fauzan. Nama saya Fadli. Aktivitas yang kedua, alatnya mesin cuci, bahannya rinso, air, dan pakaian. Masukkan air, lalu masukkan rinso, masukkan pakaian, lalu cokkan, lalu mengatur angka-angka untuk berapa lama untuk diputar. Setelah itu dibilas, lalu dikeringkan. Udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dulu untuk kita semua. Ya. Tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4 sampai kelompok 5, kelompok terakhir. Semuanya hebat-hebat. Ya. Hasilnya mantap-mantap, keren-keren. Ya. Bagaimana langkah-langkah membuat jus alpukat dan mencuci pakaian. Bisa nggak kalau nggak pakai langkah-langkah? Langsung aja. Nah, alat dan bahannya juga perlu diketahui terlebih dahulu. Kalau mau buat jus alpukat kan namanya juga jus alpukat. Alpukatnya harus ada, blendernya harus ada. Kemudian kalau mau yang dingin pakai es batu. Kalau mau yang manis-manis ditambah gula dan susu. Ya. Nah, tergantung selera. Kalau mencuci pakaian juga alat dan bahannya, ya. Mau pakai pengharum atau cuman sabun cuci saja, boleh, ya kan? Nah, tergantung masing-masing. Nah, tergantung masing-masing. Kadang-kadang ada juga yang cuman sabun cucinya saja, nggak pakai pengharum. Nah, jadi hari ini kita dari tadi pagi belajar apa? Materinya apa? Materinya apa? Tadi yang ditayangkan tadi membuat nasi goreng. Dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat tadi bangun tidur apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ketika bangun tidur? Merapikan tempat tidur. Beribadah. Olahraga, mandi, sarapan. Nah, ya, itu masalah sehari-hari. Ada juga masalahnya membuat nasi goreng. Nah, kemudian yang kalian buat diskusi kelompok tadi, membuat jus alpukat dan mencuci pakaian. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kenapa? Karena belajarnya seru. Nah, mau belajar kelompok seperti ini lagi nanti? Ya, yang tugasnya silakan perwakilannya dikumpulkan. Yang perwakilannya saja dikumpulkan. Oke. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita sambung lagi minggu depan dengan materi yang baru. Ya. Nah, silakan ketua kelas disiapkan.
Dah, selamat siang semua. Nah, nanti setelah ini silakan pulang ke rumah masing-masing dan hati-hati di dalam perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.